Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Sekarang kita akan mencoba lagi dan kita akan belajar ke tema 2, tema yang ketiga. Untuk kali ini kita langsung selesaikan tema 3 dari publikasi sampai ke karena tidak ya. Jadi ada subtema 3 yaitu memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Pembelajaran yang pertama ini kita menentukan informasi dan kosakata baru dari muatan bahasa Indonesia tadi sudah disebut. Kata tanya yang dapat digunakan untuk menentukan informasi dan kosakata macam kami pasti sudah hafal apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan sebagainya. Apa untuk mengetahui tentang suatu hal atau tidak, di mana mengetahui informasi tempat, kapan mengetahui informasi waktu, siapa mengetahui informasi pelaku atau tokoh, mengapa mengetahui informasi alat yang adalah tentang proses atau penjelasan. Ini dan teks. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau awan yang melayang di dekat permukaan. Sementara asap adalah uap hasil udara. Oleh karena itu, kabut asap masuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu mensolak kesehatan pernafasan, edukasi massa, untuk mengurangi dampak asap. Masker itu sangat disarankan. Terus kemudian pastikan tetap kemudian masker dan kacamata berfungsi sebagai pernafasan dan mata perawatan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena pencemaran kabut asap. Nah, dari penjelasan teks tersebut kita bisa peroleh informasi ya, apa kata tanya apa itu tentu apa yang dimaksud dengan kabut asap. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi kemudian siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker, semua warga yang tinggal di kawasan yang terdampak. Kemudian bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap? Masker. Kata-kata yang bisa dipelajari, kata-kata baru ada kabut, komunikasi, asap, pencemaran, kawasan, komunikasi. Kalau seperti ini kalian sudah belajar ya, kebutuhan yang penting. Kemudian di muatan IPA, kita akan menjaga kesehatan organ pernafasan. Sama caranya itu kita untuk menjaga pernafasan menggunakan masker saat berada di lingkungan yang tercemar, kota besar, itu banyak polusi udara. Kan? Nah, sekarang kita memang wajib memakai masker untuk menghindari penularan virus COVID. Kemudian menjaga kesehatan dan keseimbangan dengan lingkungan di sekitar. Kali ini selain pertanyaan dalam bahasa Indonesia kita akan belajar tentang cerita bergambar. Cerita bergambar unsur-unsurnya adalah ada parit. Nah, cerita bergambar itu adalah pengertiannya cerita yang disampaikan dengan gambar. Contohnya juga. Jadi di sini ada gambar, ya, ada nama dan kemudian ada tulisannya. Jadi ada ceritanya dari gambar. Jadi ini ada parit itu jarak antara gaya luar dengan gaya dalam. Kemudian dalam kata berisi kata, ya, dan ilustrasi yang di dalam adalah panel.
ayo aku antar kamu ke UKS. Ini Nina berkata, ya ini sakit hatinya. Isinya tentang narasi, keterangan tentang latar, tempat, waktu, atau jadwal UKS, latar tempatnya UKS, waktunya mungkin pas pelajaran ya, seperti di olahraga, situasinya kita mengatakan begini ya. Jadi ada gambar, kemudian ada kata-kata di situ membersihkan gambar. Cara memelihara organ pernapasan dilakukan dengan makan makanan sehat, tidur malam yang cukup. Kalau tidur malam jangan terlalu malam ya, sudah cukup tidur. Kemudian menjaga kesehatan dan kebersihan di ya, makanan, tidur malam, dan agar kita dapat menjawab pertanyaan yang diberikan, kita harus bisa menandai kunci yang kita temukan pada tiap paragraf. Kata kunci adalah ide pokok dari paragraf tersebut dan menjadi pengingat saat kita akan mengerjakan soal-soal yang kita. Tadi apa yang dimaksud dengan kabut asap? Nah, itu ide kunci pokoknya kita bisa. Kita dari pertanyaan. Tanggung jawab sudah kita bahas di dalam kewajiban, hak dan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung sesuatu. Perilaku tidak menjaga kebersihan dan akibatnya. Membuang sampah sembarangan, bukan sampah dibiarkan di pinggir jalan. Kalau membuang sampah sembarangan, tidak bertanggung jawab terhadap sampah, maka akan membuat aliran sungai atau selokan tercemar. Akibatnya adalah banjir. Kemudian jika tumpukan sampah dibiarkan di pinggir jalan, menimbulkan bau yang tidak sedap dan mencemari lingkungan. Lalat mudah hinggap. Nanti setelah hinggap di sampah, lalatnya hinggap di makanan. Makanan yang dimakan nanti jadi membuat perut menjadi sakit ya. Dengan bertanggung jawab terhadap masalah sampah dapat menciptakan inovasi dan tanggung jawab yang kecil saja itu bisa mengakibatkan dampak yang besar, dampak negatif yang besar itu tidak terjadi dihindarinya. Jadi harus tanggung jawab. Dan di dalam kegiatan ekonomi pelajaran IPS kita bahas itu. Sebenarnya sebagai makhluk sosial yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, kita juga bisa melakukan kegiatan ekonomi. Nah, sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang ingin kita hasilkan. Keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat ditemukan dalam tahapan produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu membuat barang. Distribusi menyalurkan barang yang sudah dibuat, dan konsumsi memakai barang tersebut. Ya, gampang ya, Kalau nelayan itu dia produksi ya, karena dia nggak bikin, memang dia tidak membuat ikan, tapi dia mencari ikan. Kalau nggak ada mencari ikan, memproduksi mencari ikan, maka kita tidak bisa makan ikan. Cara menghargai usaha orang lain banyak caranya, antara lain satu, tidak merendahkan usaha orang lain, tidak mengganggu usaha orang lain, tidak merasa iri jika orang lain tersebut usahanya sukses, bersaingnya dengan sehat, dan membantu orang lain jika kita sudah sukses. Yang kedua, tidak merendahkan usaha orang lain, jangan direndahkan, belum tentu usaha kita juga bagus. Tidak mengganggu usaha orang lain, tidak merasa iri terhadap keberhasilan yang dicapai orang lain, dan bersaing sehat, dan membantu orang lain jika kita sudah sukses. Itu cara menghargai. Menceritakan kembali isi teks ya. Perhatikan langkah-langkahnya. Membaca ini sudah kita lewati saja ya. Kemudian kita tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Nah,
kita membahas masalah sampah kan. Tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti kerja bakti itu kewajiban menjaga kebersihan. Contoh hasil tanggung jawabnya adalah lingkungan bersih dan nyaman. Kita bisa menghindar dari penyakit, kemudian timbul kepedulian kehidupan masyarakat yang harmonis. Kemudian menceritakan kembali di poster. Dalam sebuah artikel kita juga dapat menceritakan kembali di poster dan teks. Hal-hal yang perlu diperhatikan menceritakan isi teks, menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri, menguasai materi yang dengan mencatat isi pokok, menjelaskan secara terperinci, kemudian pengucapan harus jelas dengan intonasi yang tepat. Ya, menceritakan cara merawat organ pernapasan dengan tidak merokok. Ya, tahu sendiri kan merokok itu berbahaya. Kenapa? Karena banyak zat kimia ternyata di sana. Ada nikotin, tar, dan karbon dioksida. Beberapa bahaya merokok adalah mudah terserang penyakit lumpuh, beresiko mengalami penyakit kanker paru-paru, menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia, atau emfisema, mempercepat kematian sel tubuh, mengganggu kesehatan janin pada ibu hamil. Di SPDP sekarang kita membuat cerita bergambar. Jadi cerita bergambar itu masuk ke SPDP. Tahapannya adalah menentukan tema dulu, menentukan objek yang ingin digambar, membuat sketsa dengan menggunakan pensil, tambahkan detail, kemudian diwarnai ya, bisa spidol, pensil warna, krayon, atau cat air. Nah, teknik pewarnaan dapat dilakukan dengan teknik kering atau basah. Kalau kering, tidak memerlukan pengencer air atau minyak, jadi tidak ada unsur air. Dari sketsa itu langsung kita warnai ya. Kalau teknik basah itu ada pengencer air atau minyak, tepung tebal dan kanvas yang dapat diberikan warna sesuai warna media yang dipilih. Media basah bisa cat air atau cat minyak. PKN kali ini tanggung jawab di rumah, sekolah, lingkungan. Di rumah banyak sekali ya, membantu orang tua membersihkan rumah, menjaga kerapian. Tanggung jawab di sekolah membersihkan kelas, menjaga kebersihan sekolah. Di lingkungan masyarakat ikut kerja bakti, membuang sampah tidak pada sungai, menjaga kebersihan lingkungan. Menceritakan kembali isi cerita bergambar. Menjaga keseluruhan gambar secara urut dan memahami maksud terkandung, menandai informasi dan terdapat pada ucapan atau tulisan pada gambar cerita. Ya, jadi itu yang bisa disampaikan. Jadi gambar cerita itu benar memang di bahasa Indonesia ada. Di SPDP itu bagaimana cara membuatnya atau teknik pewarnaan. Ya. Mungkin itu yang bisa Bu Ira sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.